Om Swastiastu. Nama saya Ninengah Purnasari, Prodi Ekonomi Hindu kelas A. Di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Pengembangan Usaha yang Berlandaskan Etika dalam Ajaran Agama Hindu. Puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atas Astung Tirta Warunugrahanya kita selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Umat sedharma yang saya hormati, suatu aktivitas atau kegiatan usaha yang dilakukan tentunya ingin mencapai kesuksesan. Seseorang yang mampu mengembangkan usahanya dengan baik tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Suatu usaha jika didapatkan tidak sesuai dengan kemampuan seseorang maka akibatnya tidak baik. Hanya dengan baik, terutama dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, pengembangan usaha dapat dilihat dengan seiringnya zaman saat ini, yaitu dengan mengembangkan usaha yang berlandaskan etika. Selain itu juga terdapat nilai persatuan untuk mencapai tujuan bersama, hingga dapat kita pahami juga dengan moderasi agama. Maka dalam hal ini, umat sedharma yang berbahagia sebagai pengusaha tentunya harus dilihat dalam etika agama Hindu, yang dimana etika dalam agama Hindu sering disebutkan sebagai susila. Su yang artinya baik dan sila artinya perbuatan. Susila yaitu perbuatan baik dalam agama Hindu. Adapun etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan. Jadi etika yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Sebagai pengusaha dalam mengembangkan usahanya harus dilandaskan dalam ajaran agama Hindu dan selalu bekerja keras dalam mencapai usaha yang diinginkan. Maka disebutkan dalam bab 2 sloka 7 Manahasa Cintitam Karyam Pakasana Prakasayet, yang artinya rencana atau pekerjaan apapun yang ada dalam pikiran hendaknya janganlah dikeluarkan melalui kata-kata. Simpanlah di dalam pikiran dan lakukan dengan penuh kemantapan. Maka dalam hal ini, umat sedharma sebagai pengusaha tentunya harus menerapkan hal tersebut, yang dimana hal berpikir tidak perlu dikeluarkan melalui kata-kata. Tentunya contohnya saat marah. Dalam hal ini mengembangkan usaha dengan baik, sehingga ketika saat marah jika dikeluarkan melalui kata-kata maka suatu pekerjaan tersebut tidak akan baik. Maka suatu pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang berbahagia sebagai pengusaha yang sukses tentunya ingin mencapai kedamaian, keharmonisan dalam usahanya. Maka dalam hal itu diterapkan juga dalam ajaran Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis antar manusia, yang dimana bagi-bagiannya yang pertama yaitu prahyangan, yang artinya Sang Yang Widi. Dalam menerapkan usaha ini artinya prahyangan yaitu hubungan harmonis antar manusia dengan Sang Yang Widi. Maka dalam hal ini mengembangkan usaha kita harus bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh Sang Yang Widi dalam hal mengembangkan usaha dengan baik. Kemudian yang kedua pawongan, wong yang artinya manusia. Dalam hal ini hubungan harmonis antar manusia dengan manusia lainnya, saling menghargai satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini saling mengasihi. Kemudian yang ketiga yaitu pelemahan, lemah yang artinya lingkungan. Dalam hal ini hubungan harmonis antar manusia dengan lingkungan. Selain menjaga lingkungan dengan manusia dengan Tuhan juga dapat dilaksanakan dengan lingkungan. Maka dalam hal ini kita harus menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Agama Hindu dikenal dengan ajaran Dharma. Sebagai pengusaha yang baik tentunya ingin mengembangkan dengan sesuai ajaran yang ada dalam agamanya. Maka dalam hal itu sebagai tuntunan hidup atau dalam kehidupan sehari-hari disebutkan dalam sloka Yajurveda 11 bab 2. Kurpan EPH Karmani Giji Piset Satyam Sama,
Evam cayi nanya teto asti na karma lipiate nare, yang artinya orang yang hendak suka hidup keras selama 100 tahun, tidak ada jalan lain dari jalan tersebut. Maka diadakanlah tidak penting mementingkan diri sendiri dalam hal menjauh dari keterikatan. Maka dalam hal ini tidak boleh mementingkan diri sendiri dan tidak memihak pada keterikatan. Kemudian juga dapat saya sampaikan melalui pantun, yaitu padi ibu Rita dijadikan beras, daun jagung dimakan unggas. Mari kita bekerja keras agar cita-cita tercapai lekas. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan dari isi sloka dan pantun yang telah saya sebutkan, kita seharusnya mampu berusaha dengan baik, mampu bekerja keras dan bersikap berhati-hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Umat sedharma yang saya banggakan, ada hal lain yang perlu dipahami, yaitu moderasi agama, yang dimana dalam pengembangan usaha harus diterapkan melalui moderasi agama. Moderasi agama dapat diartikan sebagai suatu cara memandang agama lain secara moderat. Sehingga dapat dipahami moderasi agama adalah suatu cara pandang, memahami serta mengamalkan ajaran agama. Indonesia mempunyai banyak keragaman budaya, maka dalam hal ini kita harus mampu mengembangkan keberagaman budaya itu dalam menjaga nilai persatuan. Perlu diingat, moderasi agama adalah suatu hal kewajiban kita bersama. Sebagai pengusaha, tentunya ingin mempunyai kerjasama yang baik, maka dalam hal ini perlu dikembangkan kerukunan dalam hal memahami moderasi agama. Umat sedharma yang berbahagia, moderasi agama dapat dipahami dan dapat diartikan yaitu suatu cara pandang dalam mengembangkan kehidupan yang rukun serta damai dalam hal tidak adanya perilaku yang menyimpang dalam suatu agama. Juga dapat dipahami sebagai pengusaha, tentunya perlu dikembangkan moderasi agama yang dapat diartikan dalam hal mengembangkan sikap atau perilaku dalam hal nilai ajaran agama. Maka dalam hal ini sebagai pengusaha, tentunya dalam moderasi agama harus menghindari sikap pertentangan, mampu mengembangkan sikap toleransi, serta menghargai agama lain. Dalam hal ini moderasi agama perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu nilai persatuan. Sebagai pengusaha, nilai persatuan hal yang paling utama. Dalam hal ini mengembangkan usaha dalam mencapai tujuan bersama ini saling menghargai satu sama lain. Kehidupan yang damai tidak akan tercapai jika tidak adanya saling menghargai antar satu sama lain. Maka dalam hal ini sebagai pengusaha harus mampu meningkatkan nilai kebersamaan serta menghargai satu sama lain dalam mewujudkan suatu usaha yang baik. Umat sedharma, marilah kita tingkatkan nilai persatuan dengan menerapkan etika dalam pengembangan usaha di dalam ajaran agama Hindu serta memahami moderasi agama di dalam kehidupan. Mampu saling membantu, saling tolong-menolong dengan sesama dengan meningkatkan rasa persatuan. Dalam hal ini disebutkan juga dalam Tattva Masi, yaitu ajaran dalam agama Hindu yang menyebutkan aku adalah engkau, engkau adalah aku, yang dimana diajarkan saling mengasihi satu sama lain, satu kesetaraan yang semuanya itu sama. Maka dalam hal ini mengembangkan usaha dengan nilai persatuan akan dapat dicapai melalui kerjasama. Jika kehidupan yang damai tidak akan terjadi jika tidak adanya saling menghargai, maka dalam hal ini terapkanlah nilai persatuan di dalam kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita tingkatkan persatuan melalui moderasi agama
tingkatkan sikap toleransi, serta menerapkan ajaran etika dalam agama Hindu sesuai dengan pengembangan usaha yang ingin Anda kembangkan saat ini. Kemudian, dalam hal lain, mengembangkan etika juga diterapkan dapat melalui Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis antar manusia. Maka, usaha yang diinginkan dapat tercapai dengan baik dan pengembangan usaha yang diinginkan cepat terselesaikan. Dalam hal ini, kita dapat mencapai Moksatam Jagatnita Yacaiti Dharma, yaitu tujuan akhir dari agama Hindu. Maka dapat disimpulkan sebagai pengusaha Hindu tentunya harus diterapkan etika yang baik dalam ajaran agama Hindu, di mana etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku baik buruknya manusia. Selain etika juga diterapkannya Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis antar manusia di dalam kehidupan. Juga dengan menjaga nilai-nilai etika kemanusiaan dengan menerapkan nilai persatuan dan menerapkan moderasi agama. Untuk itu, marilah kita membangun semangat persatuan di dalam sebagai pengusaha Hindu. Dalam hal ini, sebaiknya kita perlu menerapkan moderasi agama di dalam kehidupan kita, dan bangunlah semangat persatuan dalam memulai usaha dalam pencapaian tujuan bersama. Dan marilah kita ciptakan nilai kerjasama yang sesuai dengan etika dalam agama Hindu. Dan juga sebagai pengusaha Hindu, sebaiknya kita mengembangkan nilai toleransi terhadap agama lain dengan melalui moderasi agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi.